Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali di siang hari ini kita melanjutkan kajian yang terkait dengan permasalahan keluarga. Yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Ibrahim Al-Hamd yang terkait dengan akhta al-azwaj wa zaujat, kesalahan suami istri dalam kehidupan mereka dalam berkeluarga dan berumah tangga. Kita di pertemuan sebelumnya kita sudah mengambil 3 kesalahan dari kesalahan suami di dalam kehidupan berkeluarga. Kesalahan pertama, berkurangnya bakti kepada kedua orang tuanya setelah menikah. Kemudian kesalahan kedua, kurang bersemangat dalam menyatukan istri dengan kedua orang tuanya. Kemudian kesalahan ketiga yang terakhir pertemuan yang lalu kita ambil, adalah berburuk sangka kepada istrinya. Berburuk sangka kepada istrinya. Di hari ini kita masuk di kesalahan suami yang keempat. Kata Syekh rahimahullahu ta'ala, termasuk kesalahan seorang suami adalah killatul ghairah ala zaujah. Kurangnya, minimnya rasa cemburu kepada istri. Ini termasuk kesalahan. Kesalahan ini kadang akan membuat rumah tangga seorang hancur. Dan juga akan menyebabkan nanti keluarga mereka tidak dibangun di atas cinta dan kasih sayang. Bahkan tidak akan ada lagi nanti saling peduli antara suami dan istri. Kata Syekh rahimahullah, fal ghairatu atifatun samiyatun min awatifil hubbi al-hakiki. Kata Syekh, cemburu
atau disebut dalam bahasa Arab adalah al-ghairah, al-ghirah, merupakan salah satu sifat mulia yang muncul karena rasa cinta yang sebenarnya. Kalau kita melihat suami kita cemburu terhadap kita sebagai istrinya, maka itu menunjukkan dia cinta kepada kita dengan kecintaan yang sebenarnya. Karena ini tadfa'u zauj ilal muhafadhu ala zaujatihi. Ini pentingnya rasa cemburu ada pada suami. Ini akan menyebabkan nanti tadfa'u zauj ilal muhafadhati ala zaujatihi. Memang dia ringan, tapi rasa cemburu ini akan mendorong seorang suami untuk menjaga istrinya. Ketika seorang suami memiliki rasa cemburu, maka akan menyebabkan dia berusaha untuk menjaga istrinya. Di sisi yang lain, wa tad'u zauja ilal ihtifaz bizaujiha, subhanallah. Juga rasa cemburu ini akan menjaga az-zaujah, sang istri. Akan menjaga istrinya ilal ihtifaz bizaujiha. Untuk membuat suami itu juga cemburu terhadapnya. Sehingga mereka bangun hubungannya di atas saling peduli satu sama lain. Karena ketika hilang ini, istri tidak lagi cemburu terhadap apa yang dilakukan oleh suaminya. Suami juga sebaliknya seperti itu. Maka nanti akan ada yang belum sebutkan bahayanya orang yang sudah mati rasa cemburunya. Dia akan membiarkan istrinya bersolek di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Bahkan berbicara dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Bahkan bersalaman dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Bahkan suaminya menyuruh melakukan hal tersebut karena matinya rasa cemburu. Ini bahayanya nanti akan disebutkan oleh Syekh. Jadi ini kebaikan bagi suami istri adalah mereka memiliki kecemburuan. Kurangnya cemburu yang ada pada diri suami, ini kesalahan. Syekh masukkan sebagai kesalahan karena akan mengantarkan kepada kesalahan. Makanya belum mengingatkan di sini, fal ghairatu syimatun min syamir rijalil karimah. Subhanallah. Maka cemburu itu merupakan salah satu sifat dari sifat laki-laki yang mulia. Merupakan sifat dari sifatnya laki-laki yang mulia. Wala yajuzu bihalin minal ahwal an tad'ufa 'inda ar-rajul. Tidak boleh sama sekali rasa cemburu ini melemah di sisi seorang suami, seorang laki-laki. Walau kana la yuhibbu zaujatahu. Masya Allah. Walaupun bahkan kata beliau, dia tidak cinta kepada istrinya, tapi harus ada rasa cemburu. Anggaplah, dia tidak cinta kepada istrinya, harus ada rasa cemburu. Bahwa yughar 'alaiha madamat fi ismatihi. Maka dia harus tetap menghidupkan rasa cemburunya. Selama istrinya itu masih berada di dalam perlindungannya. Selama masih istrinya,
Harus ada rasa cemburunya. Walaupun dia tidak cinta bahkan. Apalagi dia cinta istrinya. Dia senang terhadap istrinya apa yang dia senang untuk dirinya. Dia senang melakukan ketaatan. Istri dia juga senang istrinya melakukan ketaatan itu. Dia cinta sunnah, dia cinta Quran. Maka dia juga harus cinta itu untuk istrinya. Iya. Ini semua ini akan timbul kalau ada rasa cemburu. Kalau ada rasa cemburu. Makanya beliau katakan lagi, wal ghairatu kadzalika tush'iru az-zawjain bil hub. Subhanallah. Rasa cemburu yang semacam ini akan menumbuhkan perasaan cinta antara suami istri. Antara suami istri. Jangan sepelekan ketika suami peduli kepada kita, dia tidak senang kita melakukan yang tidak baik. Dia suka kalau kita melakukan yang baik. Itu kan dibangun di atas rasa cemburunya. Kita juga seperti itu. Kita senang suami tak baik. Kita tidak senang suami kita tidak baik. Itu akan menumbuhkan rasa cinta antara suami istri. Wa tahutsuhuma ala tajdidih. Bahkan beliau katakan itu akan mendorong keduanya untuk senantiasa memperbaharuinya. Wa tanmiyatih, menumbuhkannya. Wa riayatih, akan senantiasa mereka akan menjaganya. Jadi dengan itu akan muncul rasa cinta. Dengan itu akan muncul untuk keinginan untuk tajdidih, memperbaharui rasa cinta keduanya. Wa tanmiyatih, menumbuhkannya. Wa riayatihi, dan menjaganya. Tapi kalau tidak ada lagi cemburu, tidak ada rasa cinta yang mau diperbaharui. Keinginannya cuma mau mengganti saja pasangan. Bagaimana ini supaya cepat selesai bisa pisah dengannya. Ini bahaya. Kalau tidak ada itu rasa. Ini adalah kesalahan dari suami. Tapi juga istri harus memaklumi bahwa ini juga bisa jadi kesalahan istri. Harus ada rasa cemburu antar keduanya. Beliau bercerita, beliau katakan, wa innaka lataro ilal yaum. Sungguh kamu melihat sampai hari ini, di zaman kita sekarang ini, kaifa yagharul mar'u min dzikri ismi zaujatihi amaman nas. Bagaimana seorang suami dia dibuat cemburu hanya dengan nama istrinya disebut di depan orang. Itu bagus. Makanya kita lihat di orang-orang Arab, mereka tidak berkunyah dengan nama anak perempuannya. Karena mereka cemburu kalau anak perempuannya itu disebut di hadapan umum. Mereka juga tidak menyebutkan nama asli istrinya di hadapan umum. Bahkan kadang mereka akan sebutkan ini dilarang oleh yang di rumah. Ini tidak bagus untuk yang di rumah. Jadi mereka bilang begitu. Mereka tidak sebut nama istrinya. Makanya beliau katakan, kamu melihat pada hari ini sampai zaman kita sekarang ini, ada seorang yang cemburu kalau nama istrinya disebut di depan umum. Apalagi mau difoto depan umum, dimasukkan fotonya di Facebook, status WA, status Instagram, Telegram, apalagi. Orang yang membiarkan istrinya berkeluyuran di media sosial fotonya, itu gimana itu suaminya? Apakah sudah diangkat rasa cemburunya dari dalam hatinya? Itu kesalahan suami. Kesalahan suami, harus ada cemburu. Iya, kasihan istrinya. Menjadi fitnah di orang. Bahkan kadang sebagian orang kita lihat, dia status di Facebooknya, di WA-nya, dia lagi tidur di paha istrinya. Di mana hatinya?
Di mana kecemburuannya? Istrinya dilihat sama orang. Ini kesalahan suami. Kadang suami tidak intibah. Tidak perhatikan hal-hal yang kecil seperti itu. Iya, dia hanya semangat saja ingin menggambarkan kepada orang kalau dia baik sama istrinya. Tidak boleh begitu. Dia tidak pikirkan kalau orang lain melihat istrinya. Kata beliau, kamu melihat sampai hari ini. Ada orang sekedar disebut nama istrinya di depan umum, dia cemburu. Sekedar disebut namanya, apalagi mau dilihat fotonya, dilihat kegiatannya. Ini subhanallah yang beliau sebutkan. Fayukanni anha bil bain. Sehingga kita mendapatkan dia menyebutkan dengan kinayah tentang apa yang ada dalam rumahnya. Au bil jamaah. Dia katakan jamaah melarang saya. Atau jamaah tidak menyukai itu. Padahal yang dia maksudkan istrinya. Karena kenapa ini? Karena kecemburuannya. Dia tidak mau nama istrinya didengar oleh orang lain. Iya, apalagi terkait dengan anak perempuan. Mereka perempuan, mereka jaga anak perempuannya. Istrinya saja tidak mau didengar oleh orang. Fayaqulu matalan, dia berkata misalnya, fil bait la yardaun bidzalik. Yang di rumah tidak suka itu. Jadi dia tidak bilang istriku tidak suka itu. Tidak, bahkan dia bilang orang di rumah tidak suka. Saking tidak sukanya itu nama istrinya disebut di hadapan umum. Ini muncul dari kecemburuannya, ingin menjaga istrinya, menjaga kehormatannya, menjaga nama baiknya. Atau kadang dia berkata, al jamaah yakuluna kada wa kada. Jamaah mengatakan demikian dan demikian. Padahal dia maksudkan adalah apa? Wa yuridu bidzalika zaujah. Dia inginkan dari ucapan itu adalah istrinya. Tapi begitulah caranya dia menjaga istrinya. Iya. Dan beliau katakan wa fi hadzal ma'na wa fi mithli hadzal ma'na yaqulul Baha Zuhair. Semakna dengan ini berkata Al-Baha Zuhair, wa unazzihu ismak antamurra hurufuhu min ghairati bimasami'il jallas fa aqulu ba'dun nasi anka kinayatan khawfal wasyah wa anta kullun nas. Masya Allah. Saya membersihkan namamu untuk lewat hurufnya karena kecemburuanku di majelis-majelis umum. Jadi tidak sebutkan istrinya di majelis-majelis umum. Maka saya berkata, ba'dun nas ank. Sebagian manusia tentangmu kinayatan. Jadi dia bilang, sebagian orang bilang begini, padahal istrinya. Cuman dia tidak bilang, istriku bilang begini atau Ummu Fulan istrinya namanya. Enggak. Disebutkan sebagian orang bilang. Padahal istrinya itu yang bilang. Iya. Khaufal wusyah wa anta kullun nas. Itu karena takut khawatir fitnah. Dan kamu kan termasuk juga manusia. Jadi kalau saya bilang sebagian orang bilang kan tidak salah. Kan istrinya juga sebagian dari orang. Istrinya juga adalah sebagian dari orang. Ini yang beliau katakan. Tapi beliau ingatkan. Jangan sampai kita suami jatuh dalam kecemburuan yang berlebihan. Yang ada di poin ketiga. Kan kurangnya rasa cemburu tidak boleh. Berlebihan sampai membatasi pergerakan istri, memeriksa HP-nya. Itu juga tidak boleh juga. Kan sudah lewat di poin ketiga. Beliau katakan di sini, wa kama anna hunaka man yashukku fi zaujati. Sebagaimana di sana kita menjumpai sebagian suami ada yang meragukan istrinya. Wa yubali fi isaati dzan biha. Berlebihan dalam berburuk sangka terhadap istrinya. Kama marra fil faqratil madiyah.
Seperti yang telah lewat di poin ketiga. Fahunaka man taballada hissuh. Maka di sana ada yang telah mati rasanya terhadap istrinya. Ya kan? Wa matat ghairatuh. Wa matat ghairatuhu. Telah mati rasa cemburunya. Ya. Faqada anafaqatahu ruju wa rujulatahu wa hamiyatah. Katanya telah hilang rasa marahnya, kejantanannya, kegarangannya, sehingga sebabnya fatarahu la yubali bikhtilafi zaujatihi bil ajanib, naudzubillah. Sampai kamu melihat, kata Syekh, dia tidak peduli lagi istrinya melakukan ikhtilat, campur baur dengan ajanib yang bukan mahramnya. Sawa'un kan min ahma'ihi au min ghairihim. Sama saja. Ya. Apakah itu dari ahma'ihi, sahabat-sahabat karibnya, au ghairihim, atau laki-laki yang lain. Jadi ada orang hilang rasa cemburunya terhadap istrinya walaupun dia bergaul dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Wala ya'bahu bima yajurruhu tahattuk wa nazil haya alaihi wa ala zaujatihi. Dia tidak memiliki perhatian lagi kepada sesuatu yang bisa menghilangkan rasa malu pada dirinya dan juga pada istrinya. Tidak peduli istrinya mau melakukan apa sama mahram sama bukan mahramnya, tidak ada lagi rasa pedulinya. Bahkan lebih jauh, kata Syekh, bal rubbama amaroha binaz'il hijab. Bahkan kadang sebagian suami karena sudah hilang rasa cemburunya, ini lebih mengherankan lagi. Dia amaroha, memerintahkan istrinya binaz'il hijab, untuk membuka hijab. Wal ikhtilaf bil aqarib, dan campur baur dengan karib kerabatnya padahal bukan mahramnya. Ini buah dari kurang rasa cemburu. Barubbama ru'aha mutahattika mutabarrijah tusafihur rijal al ajanib. Kadang lebih mengerikan lagi, ya, dia menyarankan istrinya untuk bersolek, bersalaman dengan laki-laki ajanib yang bukan mahramnya. Jadi suaminya yang bilang, kamu kalau ke depan umum bersolek, kalau ada tamu, ada orang, salaman. Itu yang dia suruhkan, dia masukkan istrinya ke dalam dosa dan maksiat. Ini bahayanya, itu kurangnya rasa cemburu dari menjaga istri. Bahkan waktu jalisuhum, kadang dia membiarkan istrinya duduk bersama mereka yang bukan mahramnya. Waktu dohikuhum, ketawa-ketawa sama mereka, dia biarkan bercanda dengannya. Waktu badiluhum atroful hadis, dan untuk berbicara atrof al hadis dengan pembicaraan yang lembut, yang halus kepada mereka. Dia tidak, setiap ini bisa saja itu ajanib memiliki penyakit dalam hatinya. Ada hasrat ingin berzina dengan istrinya. Naudzubillah.
Iya. Fata'ama, na'udzubillah. Fata'ama, maka dia pura-pura buta. Dia lihat tapi pura-pura tidak lihat. Wa ghaddal basar, dia tundukkan pandangannya. Jadi malah dia tundukkan pandangannya. Iya. Fala tuhissu lahu wajabah. Maka seorang istri tidak merasakan kalau suaminya itu masih memiliki wajabah, kewajiban tanggung jawab terhadapnya. Wala tasma'u lahu rukza. Tidak ada sama sekali perasaannya yang dia tahu. Ini na'udzubillah, hati-hati. Iya, ini kesalahan. Dan beliau berkata, wala roiba anna hadas soni' darbun minad diyasah. Tidak ragukan perbuatan ini adalah merupakan bentuk dari kurangnya ad-diyasah. Kurangnya rasa cemburu yang ada pada suami. Yaitu dia dikatakan duyus, yang membiarkan kemungkaran ada pada istrinya. Itu karena kurangnya rasa cemburu. Iya. Wa fuqdani rujulah. Hilangnya sifat kelaki-lakiannya. Laki-laki itu kan dia akan menjaga istrinya sebisa mungkin. Dia tidak akan mau istrinya jatuh dalam hal-hal yang mencacati kemuliaannya, kehormatannya. Ini tentunya kata beliau fuqdani rujulah. Kalau kita melihat orang yang seperti itu karena kurangnya kejantanannya. Sifat laki-lakinya sudah hilang. Wa taksir pihakil mar'ah. Dan di sisi lain ini menunjukkan kelalaiannya dalam memberikan hak istrinya. Hak istrinya, dia harus cemburu pada istrinya. Sekarang dia tidak berikan hak itu. Iya. Lianna min aisari hukukil mar'ah ayyagor zawjuha alaiha, masya Allah. Karena termasuk hak istri yang paling ringan, seorang suami cemburu terhadap istrinya ketika dia jatuh dalam kesalahan. Dia akan jaga istrinya bagaimana tidak jatuh. Ini termasuk hak istri paling ringan. Kita tidak butuh apa-apa. Kita cuma tumbuhkan rasa cemburu untuknya. Ini yang beliau katakan. Fala yu'riduha li subhah. Maka dia tidak akan membiarkan istrinya terkena syubhat. Wala yatasahal ma'ha fi kulli ma yu'addi fi kulli ma yu'di syaraful usra. Dan dia tidak akan bermudah-mudahan terhadap setiap perkara yang akan mencacati kemuliaan rumah tangganya. Au yuriduha li alsinatis su, atau dia tidak akan membiarkan istrinya diserang oleh ucapan-ucapan yang tidak baik, yang tidak sopan. Ini yang beliau katakan pertama. Kemudian berikutnya kata beliau kama anna qillatal ghairah. Ini juga diantara yang beliau sebutkan apa sebabnya kurangnya rasa cemburu pada seorang suami. Padahal ini adalah kesalahan. Kama anna qillatal ghairah taklidun lil gharba. Kurangnya rasa cemburu itu adalah sebenarnya merupakan wujud taklid. Ikut
ikutan terhadap orang barat. Orang baratlah yang membiarkan istrinya sama orang lain, berbicara sama orang lain, tidak ada rasa cemburu. Ketika ada muslim seperti itu karena dia terpengaruh dengan budaya barat. Hati-hati, budaya Islam tidak seperti itu. Wa muhakatun lahu fi mustahjani adatihi. Dan juga itu adalah wujud dia mengikuti dan menyamai kejadian-kejadian, kebiasaan-kebiasaan keji yang rutin terjadi dalam kebiasaan yang dia lakukan. Bismil hurriyati wal jamal. Dengan nama berikan kebebasan kepada istri dan kemudahan. Ini alasan sebagian orang. Ya, ini alasan sebagian orang berikan istri kebebasan. Tapi kebebasannya menghancurkan. Berikan istri kebebasan dan keelokan dalam hidup. Ingat kata beliau, wala jamala illa ma'al fadilah. Tidak ada keindahan, tidak ada kebebasan kalau tidak kecuali yang ada keutamaannya. Wala hurriyah, tidak ada kebebasan illa liman yalqan nas bi'ardin salim. Tidak ada kebebasan kecuali adalah seorang berjumpa dengan manusia dalam keadaan hati yang selamat. Itu namanya kebebasan. Kebebasan itu ketika kita tidak melanggar syariat. Ketika kita tidak melanggar syariat. Wattasahul fi hadzal amri qabih. Bermudah-mudahan dalam perkara ini adalah tercela. Wala yu'addu min ikramil mar'ati fi syai'. Itu tidak dianggap, tidak terhitung sebagai bentuk pemuliaan terhadap kaum wanita sedikit pun. Tidak ada, sebagian orang ada mengatakan muliakan perempuan. Biarkan dia bekerja, biarkan dia campur baur dengan laki-laki. Biarkan dia bersalaman dengan orang lain. Biarkan. Itu memuliakan perempuan. Kata Syekh, itu tidak masuk dalam memuliakan perempuan. Memuliakan perempuan itu kita jaga kehormatannya. Kita jaga supaya orang lain tidak melanggar kehormatannya. Ini kata Syekh. Nadaran lima yajuru hadat tasamuh min syiqa wa syar wa fasadin arid. Karena bermudahan seperti ini akan menimbulkan akibat yang buruk. Seperti yang beliau katakan, ya syaqa, akan ada kesengsaraan, kejelekan, wasyar, kerusakan, wafasad, arid, dan keburukan yang sangat mengerikan. Ini bermudahan seperti ini. Betapa banyak kerusakan yang ditimbulkan oleh campur baur. Iya kan? Banyak perselingkuhan, banyak perceraian, banyak sekali. Itu disebabkan karena campur baur. Membiarkan para istri bergabung dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Yang bukan mahramnya. Maka Syekh rahimahullah ta'ala beliau berkata, wa mazalan nasu fi mukhtalifat al-bay'at. Tata'athar sama'atuhum wa karamatuhum bisuluki zaujati sayyi, na'udzubillah. Wa mazalan nas, terus menerus manusia akan mengalami perbedaan keadaan yang berdampak pada kemuliaan mereka. Dikarenakan buruknya jalan yang ditempuh oleh para istri. Faman tahawan min sya'nil ghairah ala nahwi ma madha faqad akhraja nafsahu min zamratir rijal al-qawwamin. Maka siapa yang menganggap enteng masalah cemburu ini, maka sungguh tindakan itu mengeluarkan seorang istri dari rombongan suami-suami yang
menegakkan rumah tangganya dengan baik. Ketika kita membiarkan istri kita bergaul begitu saja, tidak ada rasa kepedulian, maka kita bukan laki-laki yang qawwam 'alan nisa. Kita bukan pemimpin lagi. Kita bukan lagi pemimpin. Iya, yang dihormati. Fin nufusi hurmah. Yang ada dalam diri-diri orang itu kehormatannya. Wa indallahi manzilah. Dan yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau katakan walaqad aqadal Imamul Bukhari. Imam Al-Bukhari rahimahullah telah memberikan judul bab di sahihi dalam sahihnya. Qala fi beliau berkata bab al-ghairah. Bab tentang cemburu. Jadi Imam Bukhari membuat bab khusus tentang cemburu ini. Qala dan beliau berkata, wa qala Warrad. Berkata Warrad anil Mughirah qala Sa'ad ibn Ubadah. Berkata Warrad dari Al-Mughirah, Sa'ad ibn Ubadah berkata, "Lau ra'aitu rajulan ma'amra'ati la darabtuhu bis-sayfi ghairu musbih." Subhanallah. Kalau saya kata, lihat sahabat ini, sahabat Sa'ad ibn Ubadah. Kalau saya melihat seorang lelaki bersama istriku, saya akan penggal kepalanya dengan pedang tanpa ampun. Kalau saya melihat seorang lelaki bersama istriku, saya akan penggal lehernya tanpa ampun. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah komentari ucapan Sa'ad ibn Ubadah. Ata'jabuna min ghairati Sa'ad? Apakah kalian merasa heran terhadap kecemburuannya Sa'ad? La ana aghyar min. Saya lebih cemburu daripada Sa'ad. Ini Nabi SAW ini. Wallahu aghyar minni. Dan Allah lebih cemburu lagi daripada saya. Oleh karena itu Allah tidak suka kalau batasan-batasannya dilanggar. Karena Allah maha cemburu. Lebih cemburu daripada Rasulullah. Dan Rasulullah lebih cemburu daripada Sa'ad ibn Ubadah. Bagaimana? Sa'ad saja kalau ada seorang lelaki bersama istrinya, langsung dia potong lehernya. Bagaimana lagi lo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana lagi Allah Subhanahu wa taala? Tentunya lebih cemburu kalau kita langgar batasan-batasannya. Pengharumannya. Ini harus hati-hati. Wa qala Ibnu Hajar. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar mengomentari ini yang dikatakan oleh Imam Al-Bukhari fi syarhil bab, ketika menjelaskan bab yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, qauluhu babul ghairah bi fathil mujamad, dengan di fathah itu yang berharokat, yang punya titik, yaitu goinnya, ghairah, wa sukuni tahtiyah, di sukun ya-nya, ba'daha setelahnya ro. Qala Iyad wa ghairuhu, berkata Iyad dan selainnya, hiya mustaqqatun min taghayyurul qalb. Min taghayyuril qalb. Ini adalah mustaq, kata ghairah dipecahkan, diubah dari kata yang berasal dari taghayyur al-qalb. Berubahnya suasana hatinya. Itu namanya kecemburuan. Jadi kecemburuan itu perbuatan hati. Tidak bisa dinampakkan dengan anggota badan. Anggota badan itu adalah wujudnya. Iya, kecemburuan itu berasal dari dalam hati. Berasal dari dalam hati. Wahaijanul ghadab bisababil musyarakah fima bihil ikhtisas. Dan berkobarnya kemarahan disebabkan ada pihak ketiga yang masuk dalam urusan khususnya. Artinya dia suami istri. Ada orang ketiga, dia marah terhadapnya. Itu namanya ghairah. Itu namanya kecemburuan. Ini makna cemburu. Iya. Wa asyaddu ma yakunu ma bainaz zaujain
Wa asyaddu ma yakunu bainaz zaujain. Dan ini lebih nampak pada hubungan yang terjadi antara suami istri. Kecemburuan ini lebih nampak pada hubungan suami istri dibandingkan dengan lain. Kata beliau wabil jumlah fala yajuzu lirrajuli ayyubaligha fil ghairah bila musawwik. Secara umum tidak boleh bagi seorang suami untuk berlebihan cemburunya tanpa ada sebab. Bihaitu yata'adda tawruhu wa yasil bihil amr ila syakki wa su'udzon. Yaitu akan karena kecemburuan yang berlebihan juga itu akan mengakibatkan keraguan dan berburuk sangka pada istri. Kemudian juga beliau katakan wala juzulahu aidon ayyutarrih al-ghairah. Tapi tidak boleh juga dia buang cemburunya. Jadi tidak boleh berlebihan, tidak boleh juga dia hilangkan cemburunya. Tidak boleh juga. Za'man minhu bi annaha taqyidun li hurriyati zaujah. Karena sangkaannya misalnya kalau kita ada cemburu itu akan membatasi kebebasannya istri. Tidak, harus ada. Tidak boleh berlebihan sampai yang disebutkan pekan lalu dia periksa HP-nya, dia rekami semua pembicaraannya, dia selalu telepon ke rumah. Ya, tidak boleh berlebihan. Tapi tidak boleh juga tidak ada. Makanya beliau berkata, falgiratul mahmudah makanat fi mahalliha wa fi hududil i'tidal. Maka kecemburuan yang terpuji adalah yang sesuai pada tempatnya, yang pertengahan. Itu kecemburuan yang bagus. Amma ma jawazal had wa kana dhannan batilan la asasalahu illa waswatas syaitan. Adapun kecemburuan yang melampaui batas, kecemburuan yang melebihi batasnya, yang kana dhannan batilan la asasalah, yang mana itu adalah merupakan sangkaan-sangkaan yang batil, yang tidak ada dasarnya, illa waswatu syaitan, kecuali itu muncul dari waswas seton semata, fahuwa minal ghairah al-makruh al-madmumah. Maka itu termasuk kecemburuan yang dibenci, yang dicela. Allati nahana annaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kita dari hal tersebut. Biqaulihi, dengan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, minal ghairah ma yuhibbullah wa minha ma yubghidullah. Di antara rasa cemburu itu ada yang dicintai oleh Allah dan ada yang dibenci oleh Allah. Fa ammal lati yuhibbuhallah. Adapun kecemburuan yang dicintai oleh Allah, fal ghairatu fir raibah. Maka itu adalah kecemburuan pada perkara yang ada keraguan atau sangkaan padanya. Dia melanggar. Dia ada di situ tuduhan memang. Wa ammal ghaira allati yubghiduhallah. Adapun kecemburuan yang Allah benci, fal ghairatu fi ghairi raibah. Maka itu adalah kecemburuan yang tidak berdasar. Tidak ada sebabnya dia cemburu. Maka yang paling pertengahan adalah kita cemburu karena ada sebab yang membuat kita cemburu. Dan kita tidak cemburu ketika tidak ada sebab. Adapun kalau cemburu tidak ada sebab, itu namanya berburuk sangka kepada istri. Maka yang tercela, yang terpuji adalah yang pertengahan. Yang terpuji adalah yang pertengahan. Ini adalah kesalahan yang keempat. Ini adalah kesalahan yang keempat. Kurangnya rasa cemburu dari seorang suami terhadap istrinya. Ini termasuk kesalahan suami. Dan kita sudah dengar tadi apa yang diantarkan oleh sifat yang sangat
tidak baik ini terhadap kehidupan berkeluarga. Insya Allah kesalahan yang kelima kita ambil di pertemuan akan datang adalah al-istihanah bizaujah. Termasuk kesalahan suami adalah meremehkan istrinya. Tidak dianggap pendapat-pendapatnya, pandangannya. Ini nanti insya Allah kita akan baca di pertemuan akan datang. Di hari Jumat yang akan datang. Alhamdulillah. Kalau ada pertanyaan, boleh diajukan sebelum masuk waktu asar. Tidak ada, akhwat? Untuk perubahan sedikit di belakang, itu akhwat dimaklumi ya. Itu sementara insya Allah mudah-mudahan cepat selesai. Bagaimana hukumnya seorang istri berbaur dengan keponakan laki-laki? Ya kalau keponakannya sudah balik, ya dalam artian keponakannya itu apa maksudnya dulu dari keponakan? Kalau keponakan maksudnya anak kakaknya, anak dari adiknya, kan mahramnya. Kan mahramnya, jadi hukumnya boleh. Kalau dibilang keponakan maksudnya anak dari ya omnya, artinya sepupunya. Tapi dia bilang kadang orang bilang keponakan juga. Itu kan bukan mahramnya. Kalau sudah balik enggak boleh. Kalau sudah balik tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana hukum menulis fiksi novel? Tidak boleh. Tidak boleh orang menulis cerita bohong atau hanya cerita kosong saja. Tidak boleh. Iya. Walaupun ada faedahnya. Tapi tidak boleh orang berdusta. Tidak boleh orang berbohong. Tidak boleh orang berbohong. Dan kalaupun itu benar, dan itu kalau ada aib, tidak boleh juga ditulis. Tidak boleh disebarkan. Tidak boleh juga disebarkan. Kalau itu kesalahan. Beda kalau kisah-kisah yang ada pelajarannya di dalamnya. Ada pelajaran di dalamnya dan nyata. Bagaimana apabila seorang tidak memiliki manhaj? Hanya saja beragama Islam dan bermadhab Imam Syafi'i. Iya. Tidak ada masalah. Yang penting dia bersyahadat. Dia berada di atas Quran dan Sunnah. Walaupun dia bilang saya tidak punya manhaj. Itu namanya bermanhaj namanya. Kalau dia berpegang Quran dan Sunnah namanya itu bermanhaj. Namanya bermanhaj. Iya.
Bagaimana menyikapi suami yang pulang ke rumah orang tuanya karena orang tuanya kurang lebih sudah 6 bulan tanpa memberikan nafkah lahir dan batin. Tanyakan kepadanya apa maksudnya, apakah dia sudah talak atau tidak. Iya, kalau tidak ada kata talak itu termasuk adalah seorang lelaki yang buruk dalam kehidupan keluarga. Membiarkan istrinya tanpa kata cerai juga tidak dinafkahi. Istri yang dalam keadaan seperti itu diistilahkan dalam istilah fikih al-mar'atul mu'allaqah. Perempuan yang digantung statusnya. Perempuan yang digantung statusnya. Maka boleh dia minta kejelasan. Dia minta kejelasan. Kalau memang ia sudah tidak mau lagi hidup bersama, ya, maka dia boleh minta khulu, minta pisah dengan seorang istri ini, boleh minta pisah dengannya. Bagaimana jika ada orang yang sering membahas masing-masing pasangannya di dalam pembicaraan grup WA? Misalnya kalau suamiku begini, yang satu bilang kalau suami saya begini. Atau seorang suami menyebutkan istrinya sebagai si cinta di hadapan orang. Iya. Seharusnya tidak ya. Hubungan suami istri itu tidak diceritakan di grup. Iya, tidak diceritakan di grup. Apalagi kalau itu terkait dengan ranjang. Kecuali mungkin ada yang tanya tentang masalah lain, bukan masalah ranjang. Kalau masalah ranjang memang tidak boleh sama sekali. Karena itu dianggap orang yang paling buruk. Suami adalah suami yang paling buruk. Sudah dia datangi istrinya, dia ceritakan. Istri dianggap istri yang paling buruk. Sudah dia lakukan ranjang sama suaminya, dia ceritakan. Itu adalah yang buruk. Kalau mungkin masalah lain perlu ditahu tentang masalah pengaturan uang atau apa. Cara mendidik anak atau apa, tidak ada masalah. Tidak ada masalah, wallahu alam. Apabila seorang istri menolak ajakan suami, maka ia berdosa kan Ustadz? Lalu bagaimana dengan suami menolak ajakan istri? Apakah dia juga berdosa? Sama. Jadi ketika istri menolak ajakan suami, maka istri berdosa. Demikian pula sebaliknya. Ketika suami menolak ajakan istrinya, dia juga berdosa. Dia juga berdosa. Sama hukumnya, cuman disebutkan di situ karena biasanya kebanyakannya suami mengajak. Kebanyakan suami mengajak istrinya. Kalau dia menolak, maka istri berdosa. Maka demikian pula sebaliknya. Kalau istri mengajak suami menolak, maka suami berdosa. Kalau tanpa udur syar'i. Bagaimana jika anak kita ada tugas dari sekolah negeri? Tugas membaca doa sebelum wudhu dan sesudah. Apakah ikut doa yang dibaca sesuai sunnah atau ikut doa yang diajarkan guru di sekolahnya? Ikut yang sesuai sunnah. Nanti kalau ditanya tinggal disampaikan. Ini doa juga diriwayatkan dari Nabi SAW. Jadi ikut yang sesuai sunnah. Di situ kesempatan kita untuk mengajarkan doa lain. Siapa tahu mereka tidak tahu itu doa. Mereka hanya tahu didengar dari bapak-bapak, nenek moyang. Maka boleh kita baca doa yang lain. Doa yang lain. Nanti kalau dipaksa baru kita baca saja. Kita baca saja dan kita tidak amalkan. Itu wallahualam. Baik, kita cukupkan. Alhamdulillah. Subhanakallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.